gua selama sebulan ini ada beberapa yang sangat frustasi banget loh ibaratnya. Oke. Contoh gini, gua kan sering kalau misalkan buka kuliner itu kan pasti sering ngambil bahan makanan buat di ayam dan lain-lain semuanya kan. Iya. Gue tuh waktu itu kan stok di kuliner gue di ayam Depok Banjar itu kan lagi habis-habisnya. Iya. Gue mesen lah stok ayam, stok tahu dan lain-lain, tempe dan lain-lain kan. Dan itu keluar tagihan 5 juta, 500. Tau gak bos, di tabungan Depok ada berapa? Berapa bro? 1 juta. Bingung Cuma gak 1 juta? Bingung gak tuh bayarnya gimana? Bingung gak bayarnya gimana? Gila sih bro gua. Oke, semuanya. Jadi di sini gue Irfan. Gua ngedatengin tamu spesial nih. Halo semua. Apa kabar brother? Baik banget. Gila. Ini adalah Gila, pengusaha sukses, parah. pengusaha muda yang patut ditiru buat anak-anak muda Tapi belum Indonesia. Belum sukses banget lah, tapi lah hitungannya lah. Oke, masih oke lah ya. Jadi lu sekarang lagi sibuk apa nih? Jadi, awal memulai bisnis nih? Awal mula bisnis sih gua pertama sih main sepatu ya. Oh, sepatu apa tuh? Sepatu kayak yang lagi hype pada zamannya. Hype pada zaman Zamannya. kayak Yeezy gitu, Air Jordan gitu. Jadi caranya ini gue bisnis sepatu ini ada dua nih bro. Yang pertama ini gue beli second yang murah, terus gue jual lagi. Iya. Yang kedua gue ikut antri kayak misalkan raffle dan lain sebagainya gitu. Misalkan ngapain sih beli sepatu mahal-mahal gitu, Pak? Oke. Mending uangnya simpan terus lu nabung, akhirnya lu bisa buka usaha gitu kan. Bagus. Tapi gue pikir dari sepatu itu kita bisa menghasilkan uang. Contoh gini, lu bisa beli sepatu second yang bekas ya, lu beli yang serendah-rendah mungkin harganya ya. Udah gitu, lu bisa pakai juga lagi bro. Buat jalan-jalan, buat kemana, pakai aja kan. Ibaratkan kayak misalkan udah beli, ngapain kalau nggak dipakai kan. Nah udah gitu, tapi kita lama-lama kita pelan-pelan jual. Misalkan kalau ada orang yang mau, ya kita kasih dengan harga yang sesuai harga yang beli dari secondnya. Oh, Gitu. I see. Jadi lu memanfaatkan membeli sepatu bekas ini buat bisnis. Bisa dijual lagi tapi ya, nggak buat pakai lah. Berarti Ngapain mahal-mahal buat pakai. Mindset lo emang udah bagus bro. Iya. Mindset lo tuh udah pembisnis banget lah ya. Banget. Makanya pokoknya bisnis apapun kalau misalkan lu ada niat, ada usaha, bisa jadi uang pokoknya dah. Yang tapi yang depan mata lu ya dan pikiran lu. Kita resume dulu lah kan. Ya, siap, Kan? boleh. Terus dulu. Jadi lu Jadi sekarang gitu, bisnis bro. apa aja nih? Oke, jadi gini. Awal mulanya kenapa gue bisa bikin bisnis sepatu itu karena kan awalnya kan gue cuma iseng-iseng, misalkan gue beli gue suka, terus gue jual lagi. Terus kalau yang raffle pun yang antrinya itu, jadi gue dapat harga murah tuh. Misalkan harga sepatunya ini 1,3. Oke. Gue kan nyebutin brandnya ya, atau gue nyebutin jenis sepatunya. Pokoknya harga sepatu 1,3. Percaya nggak bro? Gue bisa jual dengan harga 2 juta, bahkan lebih. Dari berapa hari itu? Jadi ya misalkan kalau itu kan sepatu itu kan kadang-kadang untung-untungan. Iya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan gue lagi untung banget, gue baru keluar dari toko, gue beli 1,3, udah bisa ditawar itu bro sepatu. Oh, berarti lu beli itu Gue beli barang, gue baru teng-teng ke depan. Iya, lu keluar. Ada orang langsung ngomong, bro, lepas berapa? Gila. Karena itu yang nanya kayak gitu, orang jual lagi. Misalkan dia punya toko sepatu gede, Iya. jadi dia beli harga termurah dari gua, terus dia jual lagi ke pasaran. Nah makanya sepatu itu sebenarnya kalau lu semakin beli di toko-toko terkenal, kayak misalkan tanda kutip toko-toko pribadi terkenal ya, yang kayak misalkan gua buka toko terus gua punya brand terus gua buka toko, itu harga pasti mahal bro. Kecuali kalau konsign ya, kecuali kalau konsign. Oke, tapi lu ada buka konsen gitu? Kalau konsign udah Udah tapi ada. kecil-kecilan Namanya iseng-iseng. apa? IDD_consign. IG-nya bisa di IDD_consign ya, buat cantumin di bawah sini. Iya. Oke. Kayak gitu bro. Jadi gue bisa Menarik beli ya, kemudian menarik. makanya loh sebenarnya bisnis sepatu itu menarik, cuman kalau misalkan sekarang apalagi nih perkembangan zaman sekarang ya, yang keadaan ya tau sendiri lah keadaan kayak gimana lah, Oke. agak susah juga bro. Lebih orang lebih penting makan Iya. daripada yang kita bisnis gitu. butuhin Yang kita butuhin makan sebenarnya, makan kebutuhan primer. primer, Bukan rohani, bukan rohani. sekunder, Bukan sekunder. rohani Mah hati. oh hati dari kita. Lanjut lagi. Jadi gitu bro, sekarang ini orang lebih penting makan. Nah, tapi dari makan itu, cuman gue kadang-kadang iseng-iseng bro.
Tapi ini belum pas terjun ke kuliner, belum ya. Jadi pas dari sepatu gue iseng-iseng, apa ya yang bisa jadiin uang. Zaman sekarang kan orang kan pasti demen sama clothing lain sekarang ini. Iya, clothing banyak. Clothing Temen lain gue banyak juga. banyak kan, Banyak. makanya. Terus kita bikin brand sendiri. Nah, gue cetuskan lah sama temen gue bikin brand baju ya, clothing baju ya. Oh, berarti lu sempet di Terjun clothing juga? sempet cari terjun di clothing juga? sempet lihat dari desain segala macem bahan, sempet bahkan gue keliling-keliling Jakarta naik motor cuma nyari bahan yang bagus, udah gitu printan yang bagus buat bikin clothing gue, karena gue pikir orang ngeluarin duit sekian tapi kalau misalkan kualitasnya nggak bagus percuma bro. Iya benar juga sih, berarti dia tuh fashion banget. Wah nggak juga lah, Fashion banget nih guys. nggak juga lah. Kalau lu butuh apa-apa, komentar di bawah sini. Komentar. Jangan lupa komentar aja kalau lu mau nanya outfit yang bagus Boleh. atau mau kalian belajar hypebeast lah ya kan, bisa tanya ke Banyak. Joshua. Nah, Terus. tapi gue dari baju itu, gue sempet nanya bro, misalkan gue punya temen nih, yang dia udah sukses dalam clothing yang itu kan. Jadi akhirnya gue ketemu sama mereka, gue tukar pikiran, gue cerita apa namanya yang mau gue usahain apa, gue cerita. Oke. Nah, tapi mereka juga kasih usul ke gue, lu pikir sekarang, orang beli baju 200.000, orang mau nggak? Lu pasarannya ke siapa dulu katanya? Oh berarti lu ngasih price 200.000 buat 200 ke atas ya, karena dengan kualitas bahan bagus. Nah, tapi kalau teman gue ini murah banget bro, cuma 50.000, bayangin aja, dia 200.000 ke 50.000. Tapi dia pasaran jelas, pasarannya ke pasar-pasar, ke tempat-tempat baju-baju yang kayak misalkan kayak Tanah Abang, Mangga 2 gitu. berarti Dia salurin ke situ. Oh berarti dia tahu target pasarnya kemana. Nah, betul. Walaupun dia jualnya 50.000, Betul. yang penting kuantitinya. Tapi kualitasnya oke lah. Nah, tapi kalau gue ini kan gue masih belum jelas kan. Iya. Nah, dia ngomong, gimana kalau misalkan lu pada buka kuliner katanya. Kuliner. Nah, dari Terus situ gimana tuh? Asik nih. Wah guys. dari situ bro, gue mikir bro, selama 3 bulan itu Itu kapan tuh? Kapan lu mulai Aduh. kuliner itu? Lu mulai ada pikiran buat bisnis kuliner? 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan yang lalu. Berarti di masa Covid. Masa Covid lagi parah-parah pandemi ini. Gila cuy, lu nekat banget sih, lu Karena- nekat banget. Karena gini bro, gue gimana ya? Gue udah gede, umur gue sekian, kerjaan gue cuma tidur, bangun, main HP dan lain-lain. Kayak gimana ya? Kayak hidup gue gak berarti bro. Gak bermanfaat ya? Gak bermanfaat. Kayak misalkan nyokap gue ngomong kayak misalkan, lu mau sampai kapan kayak gini? Lu mau cari uang nggak kayak gini-gini? Nah gitu bro, kan gue masa terpancing tuh bro. Iya. Gak temen gue juga beberapa yang udah kerja, udah sukses kan di beberapa perusahaan juga. Nah gue kepancing lah bro, udah wah bener juga sih. Tapi awalnya modal gue ini pas-pasan Modal lu pas-pasan. buat Berarti buka lu dapat modal buat buka kuliner ini dari usaha sepatu usaha gua. sepatu Iya. sama clothingan. Clothing line. Jadi gue bener nunggu sabar sampai uang cukup baru gue bikin kuliner Oke. gitu bro. Sekarang lu buka apa nih kuliner ini? Buka ayam geprek, ayam gebok namanya. Oh, Ayam gebok gebok sih. Bang Jarwo, bukan Gebok. Bang Ivan. Bang Jarwo. Bang Harus Jarwo, dicoba. harus coba. Ini enak banget tapi IG-nya boleh, IG-nya ayam goreng Oh, ayam gue gebok pernah Bang Jarwo. nyoba sih, gue pernah nyoba waktu itu. Pernah ya, bro? Lagi ini ya. Lagi ada opening. Opening kan ada diskon tuh. Ada diskon. Cuma Potong berapa harganya? ayam. Satu paket 15.000. Semuanya paket mau pakai 15.000. ayam keju, Semuanya. ayam gepuk semuanya. Dan dia yang geprek, dia tuh ada yang bikin beda loh. Dia tuh ada varian menu Wah, kalau nggak salah lobster ya. Betul. Lobster. Ya, Itu harus dicoba. Itu lokasinya di mana bro? Di Jelambar, di Jalan Almana bro. Almana. Sebelahnya samping bulu tangkis. Tapi kalau misalkan Oh, lo ada mau gedung ada bulu tangkis? bulu tangkis, ada sebelahnya. Prima namanya, sama Queen. Oh. Di dua itu. Nah, tapi kalau lebih tepatnya buka aja di Google Maps, udah ada kok ayam gebok Bang Jarwo. Jelambar ya. Jelambar. Kalau boleh tahu nih bro, kira-kira modal yang dikeluarkan buat bikin kuliner tuh berapa sih gitu? Semua kalau modal relatif ya bro, tergantung Kisaran aja. kisaran. usaha pastinya berapa karena itu kan ada improve kan. Oke. Pasti ada setiap orang buka kan, oh ada yang belum kebeli nih, beli ini, beli itu. Dari nol ya, tapi dari nol ya. Iya dari nol. Dari nol mulai dari tempat, dari bahan makanan dan lain, nyampe lah 100 lebih lah. Oh sampai 100 100 juta? lebih, iya 100 juta lebih, hampir nyampe. Sampai 100 juta nyampe. Berarti 100 juta lebih ya. lumayan banget ya bro. Karena gimana bro? Karena kalau misalkan kita udah baru jalan seminggu 2 minggu, Ah. pasti ada aja kekurangan. Misalkan nih, kayak misalkan kurang inilah, kurang itulah. Nah itulah dari kocek
kita kan, soalnya kan kita berjalan seminggu tuh, nggak mungkin dong dari kocek langsung perusahaan atau misalkan kuliner kita nggak mungkin dong, karena kan berjalan seminggu. Nah, kita pakai uang kita dulu beli ini. Nah, makanya kalau dari 0 sampai sekarang, ya hampir 1 juta lebih lah, 100 juta ya. Hampir 100 juta. Ya. Terus untuk dari opening nih, berarti lu udah berapa lama nih di kuliner ini? Jujur bro, baru 1 bulan? 1 bulan, Ada? 1 bulan ada. Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, 1 bulan. Pas tanggal berapa sih? 1 bulan lebih lah. Average profit, omset aja omset Kalau omset per hari per hari bisa sampai sejutaan ya kalau paling gede ya. juta paling gede Juta paling untuk gede. bulan-bulan ini ya di masa covid ya. Kalau misalkan pas opening kan 2 jutaan. Nah, tapi setelah opening kan kita kan nggak boleh ngitung itu dong. Iya, Karena iya. itu kan baru awal. Oke. Tapi setelah itu yang paling gede itu 1, lebih lah, tapi nggak nyampe 1,5 ya, tapi 1, lebih nyampe. 1, lebih. 1, lebih. 1,1, 1,2, 1,3. Tapi udah cukup bagus lah ya di masa Sebenarnya pandemi ini ya. Wah, cukup bagus banget bro. Karena kan pandemi gini kan orang susah uang lah ya, ibaratkan ya. Terus akhirnya orang lebih pilih makanan ya, tapi Iya. ya ada aja lah bro, lumayan. Karena gitu. ini kebutuhan pokok sih. Iya, juga buat bagus. kita. Tapi Gojek, Grab gitu masuk. Masuk bro, Masuk. Shopee gitu masuk semua. Jadi kalian nggak usah ribet lagi buat bawa duit cash ya, buat yang nggak suka megang duit cash banyak-banyak bisa ke ayam. Boleh. Dibawa. Kita tinggal barcode aja. Transfer. Oke. Bagus. Jadi gue mau nanya lagi nih bro, Iya. kesulitan lu selama lu awal memulai bisnis sampai sekarang itu apa sih bro? Pasti kesulitannya banyak lah bro, mulai dari Iya pasti kan nggak semua bisnis kan berjalan Wah, dengan lancar kan. wah. Kan Itu bisnis kan bergelombang. Jadi ada aja bro, hidup namanya juga hidup bro, nggak mungkin selamanya lurus lah. Tapi kalau jadi kesulitan, gimana nih? Kesulitan ya apa ada. yang lu pernah hadapi nih? Kalau nggak titik terendah lu ketika Oke. lu berbisnis gitu. Contohnya gini ya, gue kasih gue curhatnya kepada lu pada aja ini. Gue selama sebulan ini ada beberapa yang sangat frustasi banget bro, ibaratkan. Oke. Contoh gini, gue kan sering kalau misalkan buka kuliner itu kan pasti sering ngambil bahan makanan. Bahan makanan buat di ayam dan lain-lain semuanya kan. Iya. Gue tuh waktu itu kan stok di kuliner gue di ayam Depok Bang Jalu itu kan lagi habis-habisnya. Iya. Gue mesen lah stok ayam, stok tahu dan lain-lain, tempe dan lain-lain kan. Udah gitu keluar tagihan 5.600.000. Tau gak bro, di tabungan Depok ada berapa? Berapa bro? 1 juta. Cuma 1 juta? Bingung gak tuh bayarnya gimana? Bingung gak bayarnya gimana? Gila sih bro, gua. Gila banget, cuma 1 juta tuh. Juta, sedangkan takutnya kita kan memandang ke depannya. Takutnya kan 2 hari kemudian stok udah habis. Takutnya nggak bisa bertahan lama. Sedangkan kita masih belum bayar Gila sih ini, gila. apa harga ininya, harga bahan makanan ini. Terus lu bayar itu? Wah itu bro, gimana? itu gue pusing banget bro. Akhirnya gue mikir. Ya berkat bantu doa juga kan, doa juga mikir. Akhirnya ya lumayan lah bro. Misalkan per hari ada pemasukan buat kumpulin, buat bayar bahan makanan gitu per hari kumpulin. Nah seketika pas aja gitu bro, misalkan bahan udah mau habis tapi uang udah terkumpul tuh buat bahan makanan. Nah akhirnya gue bayar dulu, baru gue pesen lagi. Soalnya pihak ownernya ngomong kalau misalkan lo mau pesen lagi, lo harus bayar tunggakan yang kemarin. Jadi kita nggak bisa langsung mesen ditumpuk-tumpuk, nggak bisa bro. Oke, tahu gua. Kesulitannya situ sih bro paling. Itu bener-bener gue juga nggak ngerti sih ya bro kalau situ. Ya kita gimana gitu. Iya makanya. Saldo cuma 1 juta. 1 juta, bayangin aja. Lu punya tanggungan berapa tadi? 5 juta lebih. 5 juta lebih. Parah emang. Itu nggak ada 50% bro. Wah parah bro, tuh bener Susah banget sih. Gua juga nggak ngerti lagi bro. Emang bisnisnya tuh nggak ada lancar, jarang yang lurus-lurus aja bro, pasti ada aja permasalahan gitu sih paling. Apalagi kalau misalkan lu juga kan pengalaman juga kan, bisnis juga kan. Gua mah belum Punya lah dia lagi lah. Gua mah masih ya. Allah masa sih? Cil. Banyak dah nih. Cuma jadi Kalau Yoza. masa sih? Ya. Yoza. Boleh Cobain, cobain. coba. Cobain boleh nih, ada IG-nya nih. Wajib dicoba sih karena Wah menurut harus gua, bro, harus. ini keripik tempe yang enak Aja. ini bikin lagi banget. Seperti Iron Man ya bro, nyobain. Enggak seperti Iron Man Oh, sih, iya. tapi seperti Batman. Oh Batman. Iya Batman. Lama-lama dong bro. Lain daripada Iron Man. Oke. Itu lebih nendang lah ini lah ya. Lebih oke lah.
Nanti kalau udah makan semua rasa jadinya apa? Superman. Superman. Jadi dari Batman ke Superman. Superman. Oke. Udah lewat Iron Man. Oh, udah lewat ya. Iron Man kan udah ding. Odading, bener, Odading. Di Bandung itu. Iya, kalau ini di Jogja seperti Superman. Superman. Jadi Oke. kalian harus beli guys. Jadi kita lanjut ke pembahasan tadi. Oke, lanjut aja nih. Iya, Udah bahas ya. kuliner ya kan. Oke, Jangan nah. bisnis bahas. Jangan. Bahas bisnis gua bro. Oh, jangan, siap. Ya kan? Karena Terlalu banyak. ini kan saya mau wawancari Sultan Jelambar. Bisa aja orang nih. Ya kan. Perjalanan bisnis Joshua ya. Betul. Gitu sih. Oke. Berarti gue mau nanya lagi nih bro. Oke, boleh. Mengenai apa era digital ini ya. Tapi lu juga masuk sebelum di apa ayam gebok kan juga lu pernah masuk juga di istilahnya lu Transfer ya? bukan lu punya toko sepatu namanya apa? IDD underscore consign. Itu kan termasuk bisnis digital juga bro. Iya. Karena lu menawarkannya kan menggunakan online kan. Iya, betul. Platform seperti Instagram, Facebook gitu misalkan atau yang lain-lain itu kan udah termasuk ya kan. Tapi menurut lu bisnis yang menggunakan digital atau enggak itu ada pengaruhnya nggak sih bro? Sebenarnya kalau pengaruh sih pengaruh banget ya. Semenjak kita ini, misalkan gini, semenjak kita dibukain lapangan buat ke online gitu. Oke. Tapi kita bisa berkreasi juga bro. Misalkan lu punya handphone nih, maksudnya punya smartphone kan. Smartphone lu nganggur nih. Ya buat apa bro lu beli mahal-mahal? Iya. Nah, makanya kita bisa pergunakan baik-baik. Iya. Dari download Instagram dan download online shop lainnya karena udah gitu lu manfaatin. Misalkan gini, lu ada barang sepatu atau misalkan ada barang baju, lu bisa foto terus lu masukin ke all shop, mau dari Shopee dan lain-lain karena udah gitu lu pasarin, tapi ntar tuh bisa laku bro. Oh bisa dibisnisin juga. Bisa dibisnis juga. Keren banget. Teknologi emang membantu banget buat kita bisnis. Jadi buat kalian semua jangan ragu lagi kalau mau bisnis. Iya. Sebenarnya bisnis apa aja sih? Apa Asal aja bisa. kalian niat dan kalian bisa berusaha. kerja keras, Bener. bisa berusaha. Ini bro, menurut lu buat semuanya nih, buat penonton juga nih. Jadi apa sih saran lu buat mereka gitu? Nasihat lu apa gitu? Saran gue sih yang penting sih pertama jangan menyerah ya dan terus berusaha. Yeah. Misalkan kalau misalkan kita gagal, kita coba lagi. Siapa tahu dengan cobaan kita mau ke 1000, mau ke 500, mau ke 10.000 pun, siapa tahu itu bisa jadi hasil bro. Misalkan gini, kita gagal dalam hal misalkan kita buat satu produk tapi nggak laku, misalkan. Begitu kita buat lagi apa ya yang laku sebenarnya ya? Yang biar bisa diminati. Misalkan tahu goreng apa gitu bro, kita terus-terusan tuh bro. Makanya kita harus jangan menyerah dan terus berusaha supaya kita bisa mendapatkan hasil gitu sih bro. Oke, bagus banget nih. Kalian harus dengerin Joshua karena dia sebagai praktisi ya. Dia juga udah sukses di bisnisnya. Thank you banget nih bro. Siap, thank you banget udah ngundang di sini, bro. Lu udah sharing-sharing. Thank you banget. Ke YouTube gua Thank you yang banget. subscribernya masih minim banget. Wah, thank you banget. Dan lu sekelas Sultan mau Wah, masuk gila. YouTube gua. Enggak lah bro, enggak gitu. Gua thank you banget nih kan. Thank you juga, bro. Seorang Joshua Sultan Jelambar. Lu Enggak. kan dikenal Sultan Jelambar. Enggak, mana ada. Enggak ada. Gua thank you banget nih Thank you bro. sama Thank lu. you banget. Jangan lupa Komen, like, and subscribe dan juga beli nih Yoza.